belajar manajemen inventory, sekarang di finance ketemu lagi manajemen inventory. Nah, karena sebenarnya gini teman-teman, yang namanya inventory itu memang bisa menghasilkan yang namanya biaya, selain biaya dari membeli bahan baku itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita punya inventory, pasti resikonya adalah kita itu penyimpanan, ya, penyimpanan. Penyimpanan, nanti apakah tempatnya cukup atau enggak? Oke, apalagi nanti kalau pas kita beli, misalkan beli banyak gitu ya, cukup atau enggak? Karena kan ini kita juga produksi juga nyimpan bahan baku nih. Nah, terus yang kedua, masalah efisiensi, kita tuh selama ini udah efisien belum sih, ngordernya? Oke. Jadi bukan hanya masalah, kita tuh beli ya, harga beli, memang kan kita bisa cari yang murah, bukan cuma itu. Tapi teman-teman itu harus bisa tahu juga, aku ini sebenarnya selama ini ngordernya ini, caraku ngorder ini sudah efisien atau belum ya? Paham ya teman-teman ya? Nah, tadi terkait penyimpanan juga begitu. Oke, teman-teman kalau misalkan nanti sampai kekurangan gudang penyimpanan, mau nggak mau teman-teman nanti akan, juga akan menyewa gudang ya untuk menyimpan barang. Nah, ini udah efisien atau belum? Seperti itu ya. Jadi kenapa kemarin di logistik dipelajari lagi, sekarang di finance juga dipelajari lagi. Jadi sebenarnya kalau di finance lebih ke arah menitik beratkan pada, yang teman-teman lakukan tuh sudah sesuai belum? Ya, sudah sesuai belum? Sudah benar belum? Berdasarkan apa? Oke, nanti, sekilas kalau di gambaran ini kan EOQ ya, Economic Order Quantity, judulnya aja Economic Order Quantity. Ada kata ekonomik, kalau ada ekonomik berarti dianggap ekonomis, ekonomis berarti dianggap yang menghasilkan biaya efisien. Untuk sini dulu, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Mem. Lanjut. Belum, oke. Tapi sekilas-sekilas masih inget ya? Oke, jadi dibahas lagi di finance, kita soalnya memang mau arah melihat efisiensi biayanya, ya. Oke. Nah, yang lebih penting lagi sebenarnya persediaan ini itu merupakan elemen modal kerja, ya, elemen modal kerja yang selalu berputar. Nah, jadi kenapa teman-teman di finance management itu dipelajari lagi manajemen inventory atau manajemen persediaan, karena persediaan itu nanti merupakan modal kerja ya, berupa aset, aset apa? Aset lancar, ingat-ingat lagi waktu accounting kemarin. Nah, ini dia akan selalu harus berputar ya. Jadi kita beli, kita produksi, terus kemudian kita jual. Nah, setelah kita jual ini kan harus menghasilkan uang kembali. Nah, kalau kemarin teman-teman menjualnya secara kredit, maka kemarin teman-teman sudah belajar namanya manajemen piutang. Nah, kalau inventorinya ini sendiri kita lebih ke arah dari biaya yang ditimbulkan oleh si inventory tersebut, selain adanya yang teman-teman selama ini tahu waktu belajar accounting itu, biaya pembeliannya ya. Oke. Nah, kenapa juga di manajemen keuangan tuh manajemen persediaan juga dipelajari, karena takutnya juga gini, nanti kalau kita tuh salah, dalam penentuan besaran investasi pada persediaan ya, itu bisa mempengaruhi keuangan perusahaan, apa namanya, itu tadi yang Mem katakan terkait dengan efisiensinya ya. Jadi jangan sampai karena ini adalah modal kerja, kita membeli, begitu kita membeli, modal uang ya, uang kita itu berubah menjadi persediaan barang dagang. Jadi jangan sampai persediaan ini nanti perputarannya juga lambat. Kalau perputarannya ini juga lambat, berarti nanti yang dikhawatirkan adalah cash flow-nya, arus kasnya yang menjadi tidak lancar. Padahal seharusnya orang usaha itu kan harapannya arus kas itu akan selalu lancar, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Sehingga karena perusahaan itu memiliki persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya, karena persediaan tadi kan untuk dijual ya, persediaan untuk dijual, sehingga perusahaan ini jangan sampai kehabisan, tapi juga jangan sampai terlalu banyak menimbun ya, karena ingat mau nggak mau ini uang kita, uang yang sudah jadi dalam bentuk barang. Jadi jangan sampai juga kita, mungkin ingetin lagi ya waktu yang inventory turnover kemarin ya, perputaran persediaan itu kalau cepat bagus ya, tapi hati-hati kalau tidak bisa diimbangi dengan manajemen persediaan yang baik, maka
Yang dikhawatirkan barangnya habis, kemudian kita justru ditinggal oleh konsumen. Tapi kalau perputarannya itu lambat, tidak cepat ya, lambat, nah ini juga hati-hati. Nah, mengingat apalagi kalau barangnya itu lebih cepat kadaluarsa misalkan. Jadi kalau perputarannya cepat jangan terlalu senang, hati-hati, harus diimbangi dengan manajemen persediaan yang baik. Tapi kalau perputarannya itu lambat, juga hati-hati. Oke, terutama apa? Untuk makanan, ya maksudnya makanan, minuman, intinya yang cepat kadaluarsa ya, barang yang kadaluarsa. Terus yang kedua permasalahannya adalah di modal kita. Modal kita harusnya orang usaha itu belanja kulaan sesegera mungkin kalau bisa barang itu menjadi uang kembali, karena uang itu akan dibuat putar usaha lagi. Tapi kalau akhirnya persediaannya lambat, nah ini nanti cash flow-nya yang menjadi terhambat juga. Oke. Nah, asumsinya untuk inventory management itu begini, teman-teman. Oke. Asumsinya mungkin kalau asumsi teman-teman bisa lihat kalau di slide-nya Mem ya. Di slide-nya Mem itu di halaman yang Oke, sebentar ya. Oke, di halaman yang ini 4. Coba di halaman yang 4 sorry. Di halaman 1, Ding. Halaman 1 ada tulisan dasar pemikiran. Ya, teman-teman bisa buka lagi yang tadi dari Mem. Teman-teman lihat ada di situ dasar pemikiran. Ya. Jadi gini teman-teman, mungkin memang langsung to the point aja. Pengendalian sistem persediaan memang sejauh ini yang masih dianggap ekonomis adalah menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ yang sudah teman-teman kenal di mata kuliah logistik. Dasar pemikirannya tuh gini, jadi kalau perusahaan itu memiliki rata-rata persediaan yang besar untuk jumlah kebutuhan yang sama dalam satu periode, maka perusahaan itu tidak perlu untuk sering melakukan pembelian agar dapat menghemat biaya pembelian. Jadi maksudnya gini, biasanya teman-teman, kalau perusahaan tuh punya pemikiran, kita itu kalau bisa punya sekalian persediaan barang itu yang banyak. Karena dianggap jumlah kebutuhannya misalkan dari tahun ke tahun itu dievaluasi terus tuh sama. Misalkan gini, teman-teman tahu setiap tahun itu membutuhkan misalkan bahan bakunya sebanyak 10.000 unit misalkan. Ya. Rata-rata misalkan 10.000 unit. Nah, otomatis ini pasti di tahun yang sekarang kalau kita mau belanja lagi dalam setahun, itu pasti kita acuannya yang kemarin-kemarin juga. Oke, kita sudah tahu biasanya masih 10.000, pasti kita juga akan belanja 10.000. Nah, padahal kalau secara realitanya nanti belum tentu penjualan tahun ini itu juga bisa sebesar 10.000 unit misalkan. Oke, misalkan kita tadi kulaan barang 10.000 unit misalkan, terus ini 10.000 laku 10.000. Nah, padahal nantinya kan kadang belum tentu tahun ini, tahun besok itu juga masih tetap 10.000. Tapi kita asumsinya kebutuhannya ini sama, sehingga kita akhirnya akan menyediakan persediaan yang banyak. Oke. Nah, akhirnya kalau kita berpikir banyak sekalian, pasti orang itu kecenderungannya kan mikirnya ongkirnya biar sekalian. Kayak teman-teman lah, misalkan teman-teman gini, aku kalau dikit nanti rugi di ongkir. Ya, lebih baik aku banyak aja sekalian. Karena kalau banyak sekalian, itu lebih hemat di ongkir. Biasanya gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman sudah tahu sebelumnya, rata-rata ini aku penjualanku misalkan 10.000 unit. Nah, jadi ya udah sekarang belanjanya banyak aja, 10.000 atau mungkin lebih. Jadi intinya kita langsung menyediakan persediaan yang banyak, yang besar, ya, dengan asumsi lagi pula plus beserta pertimbangan ongkir. Biasanya teman-teman kalau belanja gitu ya, betul nggak? Yang cewek-cewek terutama, biasanya kan ada kan yang ngajak joinan kan, biar nggak rugi di ongkir kan? Betul, Ya, Mem. Oke. betul. Itu salah, Mem? Enggak. Ya, itu nggak salah, itu benar. Karena memang kalau bisa daripada kita bolak-balik order, ya kan, nanti pasti terasa di ongkirnya. Jadi yang mahal bukan barangnya, malah justru ongkirnya. Jadi kalau memang kita merasa, misalkan kita merasa cocok sama barangnya,
pasti langsung ya udah beli banyak aja sekalian gitu kan. Nah, mungkin apalagi di sini sudah ada yang menjalankan usaha, misalkan sudah tahu teman-teman biasa ngelihat, misalkan nih teman-teman yang cewek ada misalkan yang jualan jilbab misalkan, ya kan. Terus teman-teman lihat, biasanya sih kalau aku nyediakan 2.000 jilbab masih habis nih gitu. Ya udah, berarti kok teman-teman beli lagi, pasti teman-teman akan berpikiran sama, ya 2.000 aja sekalian. Padahal besok itu kan belum tentu laku semua bisa laku 2.000 unit ini belum tentu gitu loh. Tapi karena melihat pola-polanya biasanya 2.000, ya sekalian aja gitu. Atau mungkin kalau pas lagi produsennya juga nawarkan dengan harga murah, ya udah 3.000 aja sekalian, nanti harganya lebih murah lagi misalkan. Plus emang nih ongkirnya ini masih bisa cukup nih. Biasanya kan gitu, biasanya masih selama ongkirnya masih bisa, ini masih bisa cukup loh. Nambah sekian gitu, ongkirnya sekalian. Nah, pasti teriming-iming kan? Nggak salah gitu. Cuman nanti adalah permasalahannya, begitu barang itu datang, ya, begitu barang itu datang, nah ini, ada tempat nggak? Nah, kalau misalkan ada tempat, ya kan, berarti anggaplah misalkan kita selama ini sudah menyewa gudang, dan gudang itu terus load-nya sama setiap tahunnya, setiap periodenya, ya nggak masalah. Nah, tapi kalau tiba-tiba, waduh, mem ternyata begitu barang yang datangnya lagi, wah ternyata nggak cukup mem tempat nyimpennya. Nah, mau nggak mau, teman-teman pasti apa? Akan menyewa gudang lagi atau menyewa tempat penyimpanan lagi. Jadi di satu sisi bisa menghemat biaya pengiriman, tapi di satu sisi menimbulkan biaya yang lain, yaitu apa? Biaya penyimpanan. Bagaimana kalau sebaliknya, Mem? Kita sudah ngitung jangan sampai nanti kita itu nyewa gudang lagi, misalkan. Oke, ya nggak apa-apa, bisa juga. Tapi resikonya kalau kita sudah yang lebih mengarah mempertimbangkan gudang, otomatis pasti ongkirnya yang akan terjadi bolak-balik. Karena kita apa? Menyesuaikan dengan tempat penyimpanan kita. Misalkan kita lihat, tempat kita cukupnya menyimpan sekian unit. Kalau di luar dari lebih dari sekian unit nggak cukup, nanti kita nyewa lagi misalkan. Ya nggak apa-apa. Cuman nanti pasti efeknya kita yang akan bolak-balik order seperti itu. Jadi dasar pemikirannya awalnya untuk pengendalian sistem persediaan secara ekonomi order quantity itu adalah seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih belum, Mem. Oke, masih belum ya. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya yang diciptakan oleh si inventory ini tadi ada biayanya selain kita masalah pembelian ya, harga beli waktu pas di accounting kan lebih ke arah belinya. Tapi sekarang di ekonomi di manajemen finance ini kita lebih membahas biaya yang timbul dari inventory itu sendiri. Karena sejak tadi inventory ini tadi dari kita memesan sampai nanti barang itu datang ya, ini ada biaya yang timbul nih. Oke, waktu kita memesan timbul namanya ordering cost atau biaya pemesanan. Apa sih biaya pemesanan tuh? Biaya yang timbul selama kita memesan ya, sampai nanti barang itu datang ke gudang kita. Ya, termasuk ya tadi nih ongkos kirim ini juga. Oke. Terus yang kedua, mengenai penyimpanan. Nah, penyimpanan ini menciptakan biaya juga yang namanya biaya penyimpanan. Kalau bahasa Inggrisnya itu kalau biaya pesan tadi namanya ordering cost, kalau menyimpan namanya carrying cost. Nah, carrying cost nantinya ditambah dengan ordering cost, itulah yang namanya inventory cost. Apakah selama ini kalau kita punya usaha atau perusahaan kita inventory cost-nya yang terdiri dari dua komponen ini tadi, komponen pemesanan sama biaya pemesanan sama biaya penyimpanan itu sudah dikatakan ekonomis, kita nggak tahu ya. Kita baru akan tahu total inventory cost selama ini yang ditanggung perusahaan kita maupun tempat kita bekerja apakah sudah ekonomis atau belum. Mau taunya dengan yang namanya economic order quantity. Ekonomis order pemesanan
quantity, kuantitas. Jadi kuantitas pemesanan yang dianggap ekonomis. Karena tadi ingat ya teman-teman ya, asumsi dasar pemikirannya jumlah kebutuhan barang yang dibutuhkan itu adalah kebutuhannya sama, dan biasanya orang lebih milih belanja banyak sekalian karena biar supaya hemat ongkir, tapi nanti di satu sisi bisa jadi justru kita yang akan kelabakan masalah penyimpanan. Oke, atau sebaliknya, kalau kita memikirkan tempat penyimpanannya terlebih dulu, tempat penyimpanan kita pikirkan, nanti pasti endingnya kita harus bolak-balik order nih. Bolak-balik order berarti nanti biaya ininya yang akan meningkat. Oke, sehingga total inventory cost-nya nanti meliputi ordering cost dan carrying cost, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ya, oke. Dikatakan sudah ekonomis atau belum kita nggak tahu. Kalau mau tahu ekonomis atau tidak, kita berdasarkan economic order quantity atau kuantitas pemesanan ekonomi. Selama ini jumlah yang kita order itu berapa unitnya itu sudah bisa dikatakan ekonomis atau belum sih? Nah, itu dengan acuannya economic order quantity. Economic order quantity teman-teman punya rumus ya. Mem harap teman-teman masih ingat ini rumusnya juga di halaman 1 ya teman-teman ya. IOQ sama dengan akar 2 dikali S dikali O dibagi C. Oke. 2. Kenapa sih Mem kok dikali 2? Nah, karena kalau kita berbicara masalah penyimpanan teman-teman, begitu barang itu tadi kita pesan, terus kemudian barang itu datang, barang kalau sudah datang kira-kira menurut teman-teman apakah tidak bergerak? Maksudnya bukan bergerak jalan sendiri, bukan loh ya. Maksudnya apakah nggak kita putar? Pasti kita putar ya. Oke, contoh misalkan di manufaktur. Di manufaktur, teman-teman pasti sudah tahu ada istilah yang namanya bahan baku. Ada istilah yang namanya work in process. Ada yang namanya barang jadi atau finished good. Nah, untuk yang bahan baku, oke, bahan baku teman-teman, begitu kita pesan, bahan baku itu datang, kira-kira langsung digunakan nggak? Kira-kira langsung digunakan nggak? Bahan baku, kita habis pesan, kemudian bahan bakunya sampai, menurut teman-teman kira-kira langsung dipakai nggak sih? Mungkin ada yang kerja di manufaktur, langsung kita pakai nggak? Langsung kita pakai nggak? Dipakai lah Mem, kalau nggak dipakai ngapain kita ngorder, kan gitu ya. Cuman terkadang tidak semuanya dipakai sekaligus untuk produksi. Oke, anggaplah 50-50. Nah, paling gampang anggaplah 50-50. Jadi begitu barang itu datang, oh berarti nih 100% barang bahan baku datang. Oke, let's say katakanlah 50% akan masuk proses, 50% akan tetap disimpan di dalam gudang. Betul ya teman-teman ya? Kita anggap gampangannya seperti itu. Nah, karena untuk tadi begitu barang ini datang, paling gampang adalah kemungkinannya 2 ini tadi, 50% digunakan, 50% nanti akan tetap disimpan. Makanya waktu teman-teman dulu mungkin di logistik belajar IOQ, untuk rata-rata penyimpanan pasti dibagi 2. Oke, nanti di tempatnya Mem itu juga ada, untuk rata-rata penyimpanan, itu pasti nanti dibagi 2. Karena asumsinya adalah 50%-nya, separuhnya dipakai, separuhnya masih disimpan. Sehingga kalau kita ngorder lagi, mau nggak mau ini dijadikan lagi 100%. Paham ya? Kalau dijadikan lagi 100%, berarti kembali lagi yaitu kalau tadi dibagi 2, sekarang dikali 2. 2 dikali jumlah kebutuhan persediaan setiap tahun. Jadi kalau kita mau produksi berapa, jadi katakanlah kita mau jualan 10.000 unit, berarti kita harus produksi juga 10.000 unit. Nah, itulah yang namanya S, jumlah kebutuhan persediaan. Kita juga butuh bahan baku sebanyak 10.000 unit. Paham ya? Kemudian dikali O. Apa itu O? O tadi adalah ordering. Ordering cost, yaitu biaya pemesanan setiap 1 kali pesan. Paham ya? Kemudian
Setelah 2 kali S kali O nanti dibagi C. C-nya tadi apa? Carrying atau biaya biaya penyimpanan, carrying cost. Any question? Masih ingat ya rumusnya ya? Masih ingat teman-teman ya? Masih ingat ya? Insya Allah, Mem. Oke. Mem, apakah satu-satunya pengendalian inventory itu hanya IOQ? Tidak. Selain IOQ ada juga dengan istilah, teman-teman ada pernah dengar istilah yang namanya just in time? Di logistik ada ya, harusnya juga just in time ya. Just Ya, in Mem. time. Ada ya? Ada, Din? Ada. Ada, oke. Jadi just in time maksudnya apa? Nah, just in time ini biasanya untuk menghindari biaya penyimpanan. Ya, jadi dia cukup menanggung biaya order saja tapi tidak terjadi biaya penyimpanan. Biasanya yang paling sering menerapkan sistem just in time ini negara mana ya? Kalau menurut teman-teman atau tahunya teman-teman? Negara mana? Ada tahu nggak? Negara mana ya yang populer menggunakan sistem pengendalian manajemen just in time ini? Jepang mungkin? Jepang, bukan Jepang mungkin, tapi memang yang populer tuh awalnya memang Jepang ya. Kenapa? Karena di sana ketersediaan lahannya terbatas, ya, gedungnya tidak sebanyak maksudnya tidak sebanyak di Indonesia seperti ini ya, lahannya yang luas. Oke, pulaunya yang luas karena di sana terbatasan lahan sehingga akhirnya jarang sekali perusahaan punya gudang di mana-mana. Kalau di Indonesia kan gudangnya masih kadang-kadang di mana-mana, pokoknya kuat bayar aja kan gitu. Tapi kalau di sana karena keterbatasan lahan, dulu teman mem sendiri ada yang orang Jepang juga berkata ya, orang Jepang di sana pun bahkan kalau nggak benar-benar kaya juga susah punya rumah, mau nggak mau pasti apartemen karena itu tadi keterbatasan lahan. Kalau kita di Indonesia sekarang tuh banyak sekali ya perumahan KPR banyak ya karena lahannya sini juga luas gitu kan. Tapi kalau di sana kalau nggak benar-benar orang kaya pun juga susah punya rumah karena itu tadi masalah keterbatasan lahan. Bahkan parkiran tingkat model-model tingkat ya susun, jadi misalkan di bawah nih ada parkiran, nanti di atasnya ada parkiran lagi. Nah, itu juga tuh banyak di sana seperti itu. Tuh. Jadi bawah ini parkiran, atasnya parkiran lagi, atasnya juga parkiran lagi. Nah, kalau di Indonesia kan jarang tuh seperti itu kalau nggak gedung, ya kan? Tapi dia ini model seperti kota gitu, kota khusus untuk parkir, tapi tumpuk-tumpuk. Nah, seperti itu. Karena itu tadi mengingat keterbatasan lahan, banyak di sana seperti itu. Bahkan hotelnya pun teman-teman mungkin tahu ya, ada hotel kapsul juga ya, ada hotel kapsul karena keterbatasan lahan itu tadi kan sampai ada model hotel juga kapsul gitu. Nah, jadi mereka karena keterbatasan lahan akhirnya menerapkan namanya tadi metode just in time. Oke, di satu sisi memang metode ini akhirnya tidak menimbulkan biaya penyimpanan. Karena apa? Barangnya, bahan bakunya didatangkan pada saat kita mau produksi. Nah, jadi benar-benar kita harus pintar-pintar memilih supplier, jangan sampai kita dapat supplier yang tidak bisa tidak bisa dipercaya ya. Karena nanti kalau sekali datangnya molor, maka jadwal produksi itu juga akan molor. Jadi benar-benar ini harus mencari rekan supplier kerjasama ya, ya benar-benar harus bisa komitmen juga sama perusahaan tersebut. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Terus ada juga namanya sistem dengan barcode. Nah, ini termasuknya barcode. Kalau teman-teman lihat ya di beberapa tempat di perusahaan pun juga biasanya kalau sudah barangnya yang banyak sekali, cara paling gampang pengendalian manajemennya itu tadi menggunakan barcode supaya lebih cepat tahu barang yang masuk sama barang yang keluar ya, tanpa kita harus menghitung lagi secara manual. Ada juga dengan menggunakan metode pengendalian ABC. Nah, ABC ini kita mengelompokkan misalkan kelompok A, misalkan A ini barang yang misalkan bisa dikatakan rawan cepat rusak misalkan, atau rawan pecah, atau misalkan bahan dengan yang kualitasnya tinggi atau bahan dengan kualitas
rendah, misalkan seperti itu. Nanti yang B itu dengan spesifikasi lagi yang berbeda. C juga spesifikasi lagi yang berbeda, seperti itu. Itu namanya juga sistem pengendalian ABC. Tapi yang akan kita pelajari malam ini, kita akan mempelajari ulang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk rumus IOQ-nya tadi ada mau ditanyakan nggak? Sudah jago ya? Sudah jago ya? Belum, Oke. Mem. Nah, nanti selain IOQ, teman-teman akan mengenal lagi nanti ada istilah yang namanya lead time ya. Lead time itu adalah tenggang waktu. Jadi tenggang waktu itu maksudnya apa sih? Masa tunggu dari kita order sampai barang itu datang. Oke. Masuk ke gudang kita, itu namanya lead time. Nah, lead time ini teman-teman nanti teman-teman pengaruhnya di safety stock. Nah, masih ingat ya istilah safety stock atau stok pengaman. Jadi mau tidak mau teman-teman ingat kemarin waktu kita berbicara inventory turnover, jika perputaran inventory kita itu cepat, bagus sih, tapi hati-hati harus diimbangi dengan manajemen inventory yang baik. Nah, salah satunya ini ada namanya safety stock ini. Jadi persediaan pengaman. Nah, tujuannya persediaan pengaman itu adalah jangan sampai apabila tiba-tiba ada permintaan pasar yang secara tiba-tiba atau mendadak, tapi kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar tersebut. Nah, di satu sisi nanti kita rugi nih. Ruginya apa? Pasti akhirnya seharusnya itu menjadi rezeki buat kita, tapi akhirnya karena kita nggak bisa memenuhi, karena itu tadi kita nggak punya safety stock, nggak bisa ada persediaan untuk jaga-jaganya nggak ada, kita nggak bisa memenuhi permintaan pasar, ya udah nanti pembeli akan mencari kompetitor lain. Paham ya teman-teman ya? Paham, Mem. Oke. Jadi intinya memang jangan sampai inventory itu habis. Oke. Karena tadi ingat teman-teman kita punya masa tunggu. Masa tunggu apa? Dari kita order sampai nanti barang itu datang ke kita. Contoh katakanlah teman-teman harus kulaan di Jakarta, teman-teman tapi nggak pergi ke Jakarta, tapi teman-teman kirim. Oke, kirim ke Surabaya. Nah ini kan perlu waktu nih. Perlu waktu berapa hari? Katakanlah paling lama adalah 3 hari atau 4 hari. Paling cepat bisa semalam, bisa 2 hari, 3 hari, tapi paling lama misalkan 4 hari. Misalkan seperti itu. Nah, selama 4 hari ini artinya kita harus juga punya safety stock atau stok pengaman. Jangan sampai kita nggak punya, karena kita barangnya datang lagi nih masih nunggu paling lama katakanlah 4 hari. Nah, kalau sampai teman-teman tidak punya safety stock, tidak mempertimbangkan safety stock, nah takut-takutnya kalau ternyata datangnya pas 4 hari, atau kemungkinan terburuknya malah justru baru datang 5 hari lagi, atau 6 hari lagi, atau 7 hari lagi, ya udah gawat. Berarti apa? Tidak bisa produksi. Nah, kalau tidak bisa produksi, ini efeknya banyak sekali nih. Selain tadi ditinggal sama pembeli, ya kan? Kalau sampai pabrik itu juga nggak produksi, itu biayanya, cost-nya akan jauh lebih besar daripada kalau perusahaan itu, pabrik tersebut tiap hari rutin beroperasi. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus nanti teman-teman ada istilah lagi namanya reorder point. Nah, apa itu reorder point? Titik kapan sih kita melakukan pemesanan kembali? Oke. Ya, jadi tadi kan kita kan produksi, kemudian nanti dijual ya. Pada saat bahan bakunya sudah digunakan, berkurang. Nah, terus kapan idealnya kita itu melakukan pemesanan kembali, membeli bahan baku ini lagi. Nah, idealnya kita menghitung yang namanya reorder point. Pada stok keberapa kita sudah harus melakukan pemesanan kembali. Kenapa harus menghitung reorder point? Ya itu tadi, jangan sampai nantinya justru kebanyakan bahan baku ya nanti yang bisa menimbulkan masalah seperti tadi, masalah penyimpanan, atau mungkin masalah malah akhirnya bahan bakunya rusak, akhirnya kita yang rugi. Paham ya? Jadi benar-benar kita harus menghitung lagi dengan yang namanya reorder point ini, gimana sih Mem? Kita itu supaya ini ideal nih, begitu sudah kepake, tapi nanti waktu didatangin itu juga pas, kita nggak akan ada masalah seperti masalah penyimpanan. Nah, itu menggunakan reorder point. Jadi kita ngitung ya, kapan sih pemesanan tuh harus dilakukan kembali, pada unit keberapa. Any question? Intinya nggak boleh sampai 0 ya.
Tidak boleh sampai nunggu habis dulu baru kita order, nggak boleh. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Mem. Cukup jelas? Mem mau tanya, Mem. Ya, Dari beberapa metode itu yang paling efektif biasanya apa, Mem? Yang sering Nah, digunakan? kalau di Indonesia sendiri ya, yang familiar memang IOKI. Oke, yang familiar. Kenapa sih kok nggak just in time, Mem? Jarang, karena ya itu tadi kita punya biasanya perusahaan itu maksudnya masih bisa nyewa tempat ya, nyewa gudang ya. Tapi kalau di negara seperti tadi, seperti Jepang tadi, dia bukan masalah uangnya, tapi memang lahannya sendiri tuh nggak ada. Ya, jadi mungkin keterbatasan untuk mereka bisa dapat gudang untuk penyimpanan, nah itu juga terbatas. Seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang katakanlah efektif mana sih, Mem? Nah, kalau yang untuk menghitung cost dari penyimpanan sama pemesanan sendiri jelas IOKI ya. Kalau just in time tadi memang menangnya akhirnya kan kita nggak punya biaya penyimpanan. Betul ya Mario ya? Ya, Mem. Nah, Makasih, kalau Mem. sistem ABC tadi kita lebih arah memang jangan sampai barang itu disimpan menjadi satu. Nah, karena kita nggak tahu nih, maksudnya kalau barang disimpan jadi satu, misalkan teman-teman bisa bayangin nggak perusahaan Wings Food misalkan. Wings ya, Wings. Wings itu kan memproduksi sabun sama makanan. Betul ya? Sabun sama makanan. Kira-kira menurut teman-teman bisa bayangin nggak sih kalau yang bahan kimia untuk sabun Rinso, oke, dijadikan satu penyimpanan sama yang bahan untuk makanan? Bisa bayangin nggak? Ya, Mem. Nah, nanti takutnya kan terkontaminasi, betul ya? Jadi akhirnya apa mau tidak mau dipisah. Oke. Yang apa? Ini A misalkan khusus untuk nanti yang memproduksi sampo, sabun. Yang B yang untuk makanan, ya kan? Mungkin nanti yang C untuk apa gitu. Paham ya? Yang lain mungkin? Yang lain mungkin? Kalau dikatakan murah yang mana, Mem? Nah, ini kemungkinan sih just in time yang murah. Karena kan just in time akhirnya tadi apa? Tidak ada penyewaan tempat penyimpanan. Murni dia hanya ordering cost. Cuman mahalnya dia nih Mario, mahalnya dia ya, teman-teman yang lain juga mahalnya dia kalau sampai molor produksinya, itu yang justru biayanya akan mahal. Gitu. Jadi mereka sudah benar-benar menghitung ya, jangan sampai ini molor karena kalau sampai molor produksi itu nanti biayanya juga lebih mahal. Dia harus membayari karyawannya lembur, ya kan? Yang seharusnya misalkan hari ini tuh yang dikerjakan misalkan Z, tapi masih mengerjakan B, misalkan. Nah itu nanti cost pengerjaannya yang akan menjadi lebih mahal. Paham ya? Makanya kalau teman-teman tahu pernah nonton misalkan di National Geographic ya pembuatan Lamborghini itu pakai mesin atau tenaga manusia? Mesin, Mem. Ada yang tahu nggak mesin? Lamborghini itu tangan, rakitan, bukan pakai robot loh. Coba deh teman-teman browsing Lamborghini ya, mobil mewah. Kenapa sih mobil seperti Lamborghini itu mahal? Karena mereka masih manusia nih yang ngerjain. Istilahnya bisa dikatakan apa sih? Handmade ya. Jadi bukan pakai robot seperti mobil-mobil apa sih saya pada umumnya ya. Katakanlah misalkan Avanza, misalkan seperti itu bukan. Dia masih pakai manusia, tapi tidak boleh sampai salah perhitungan waktu. Jadi walaupun pakai tenaga manusia, tidak ada alasan untuk sampai meleset time-nya, time produksinya. Misalkan hari ini target harus selesai pengerjaan misalkan bagian mesin depan misalkan. Pemasangan mesinnya. Nah, itu harus selesai hari ini juga. Kalau sampai mereka molor, nanti cost-nya yang lebih tinggi lagi. Kalau cost-nya tinggi kan nanti akannya pengaruhnya ke harganya lagi kan. Seperti itu.
Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Halo? Oke, Belum, jika Mem. tidak ada pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, kalau nggak salah itu punyanya Mem ada 2 contoh soal. Oke, ada 2 contoh soal. Soal yang nomor pertama itu PT-PT, ya, PT-PT, PT-PT. Itu teman-teman di situ menggiring untuk mengingat kembali bagaimana menghitung economic order kuantitas. Jadi teman-teman nanti di situ akan membandingkan total inventory cost jika teman-teman menggunakan IOQ sama tidak menggunakan IOQ. Nah, itu lebih efisien yang mana biayanya. Oke, itu nomor 1. Nah, terus nanti soal yang nomor 2, selain Mem mengajak teman-teman menghitung IOQ, Mem juga mengajak teman-teman menghitung yang namanya safety stock dan reorder point. Paham ya teman-teman ya? Mem minta tolong dipelajari dulu halaman 1 sampai 6 yang PDF tadi. Hitungannya ya, dipelajari. Kemudian seperti biasa nanti akan Mem beri soal untuk pengukuran pemahaman teman-teman atas materinya Mem tadi. Paham teman-teman? Kalau ada pertanyaan mengenai hitungannya, jangan japri Mem. Tanyanya di WhatsApp group supaya nanti akan Mem jelaskan kenapa sih kok bisa begitu. Any question? Any question? Nanti di sana di soal nomor 2-nya pun juga ada, nanti rumusnya reorder point juga ada, safety stock. Nah, kalau safety stock ini fleksibel ya. Ada perusahaan yang memang sudah langsung menentukan, oh safety stocknya sekian. Tapi ada juga yang berdasarkan lead time-nya. Nanti kalau teman-teman misalkan berdasarkan lead time, nanti dihitung dulu. Ya, lead time-nya berapa. Terus setiap sisanya dari penggunaan sama ketersediaan tuh berapa. Nanti dihitung dulu, nanti yang di PDF-nya Mem itu ada. Tapi kalau misalnya sudah dikatakan safety stock sebesar 100 unit, berarti nggak usah ngitung lagi. Ya. Atau misalkan safety stock-nya berdasarkan 10 hari dari pemakaian per hari misalkan. Nah, berarti nanti juga tetap ngitung. Tapi kalau sudah ditentukan safety stock sebesar 100 unit, nah berarti artinya nggak usah ngitung. Jadi nanti kalau masalah safety stock itu, teman-teman hati-hati, dibaca baik-baik soalnya. Di sana dikatakan kebijakan safety stock-nya itu bagaimana. Ya, kemudian kalau yang reorder point itu nanti sudah jelas, pemakaian harian dikalikan dengan lead time, ditambah sama safety stock. Oke, saran Mem, maka itu tadi dibaca dulu dari halaman 1 sampai 6, terutama hitungannya ya. Karena teorinya kan tadi teman-teman sudah paham, sudah pernah dapat juga, sekarang hitungannya. Sebenarnya kalau misalkan kemarin di logistik sudah pelajari kan berarti sekarang flashback aja ini, mengulang aja ya kan. Oke, nanti akan Mem kasih soal, soalnya dijawab seperti biasa nanti akan dikumpulkan di classroom. Any question? Any question? Yes, pengumpulannya tetap hari ini. Tetap hari ini maksimal jam 12 malam. Oh my god. Oke? Oke ya? Oke semuanya? Bisa dimengerti? Bisa Gimana, Mem? dimengerti? Nih, tadi apa Mem katakan? Yang hitungan yang ada di materi Mem tadi, yang Mem pagi tadi kasih, dipelajari. Oke, soal nomor 1 sama soal nomor 2. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WhatsApp group. Supaya nanti jawabannya bisa Mem kirim voice note, supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke, begitu teman-teman selesai mempelajari itu, oke, sudah Mem rasa sih insya Allah Mem sudah berusaha di situ menjelaskan dengan bahasa yang gampang. Jadi kalau sudah teman-teman paham, nggak ada pertanyaan ya, langsung bisa mengerjakan soal dari Mem. Jadi habis ini nanti Mem akan kirim soal. Tapi sebelum Mem kirim soal, teman-teman pelajari dulu yang halaman 1 sampai 6. Oke,
di selator teman-teman, soal ini adalah untuk mengukur kemampuan teman-teman sejauh mana pemahamannya atas materi yang Mem kasih. Ya. Dikerjakan dan dikirim juga hari ini di mana? Classroom. Deadline-nya, Mem, jamnya paling lama jam 12 malam. Any question? Clear ya Mario? Paham? Yang lain Julia, Fania, Siti, Ivana, Bella? Ya, ma'am. Oke. Rifda, Wulan, Axel, Arsyad. What the fuck? Bismillah, Mem. Bismillah. Oke, kalau begitu. Oke, teman-teman, semangat semuanya ya. Jadi Google Meet kita akhiri. Kembali ke materi Mem tadi. Jika ada yang mau ditanyakan, Mem kok ini kok ditambah begini, Mem ini kok dikali begini, silahkan tanyanya di WhatsApp grup, supaya nanti Mem kirim voice note juga di grup tersebut, supaya teman-teman yang lain tahu. Paham ya? Sekaligus tunggu soal dari Mem. Oke? Oke ya? Ya. Oke, ingat tadi ya, asumsinya IOQ tadi, kenapa kita menghitung IOQ? Judulnya Economic Order Quantity. Jadi, kuantitas pemesanan yang dianggap ekonomis. Dalam hal apa, Mem? Menciptakan inventory cost. Karena tadi inventory cost ada 2 komponen, yaitu biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Oke. Nah, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan ini tadi kalau ditambah kan namanya inventory cost. Inventory cost ini dianggap kalau kita sudah pakai IOQ, maka total inventory cost ini dianggap yang ekonomis atau yang efisien dibanding kita tidak melakukan pemesanan dan penyimpanan ini tadi dengan menggunakan IOQ. Paham ya? Atau bahasa lainnya, jika kita memesan bahan baku atau memesan barang dagangan tanpa perhitungan IOQ, jika dibandingkan dengan IOQ, harusnya ekonomis yang IOQ, karena judulnya Economic Order Quantity. Nah, nomor 1 itu nanti Mem giring ke sana dulu perbedaannya jika teman-teman menghitung tanpa IOQ dan dengan IOQ. Yang soal nomor 2 itu sudah mulai nanti disertai dengan safety stock, lead time, dan reorder point. Paham ya? Oke, selamat belajar teman-teman. Mem tunggu pertanyaannya di WhatsApp group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Makasih, ya. Mem. Iya, Pokoknya kalau Mem. memang sebelum jam 12 sudah selesai, jam 10 sudah selesai, ya udah dikumpulkan aja gitu. Tapi paling lambat jam 12 malam. Nah, karena teman-teman harus tidur kan, ya udah kalau bisa jam 10 nanti udah harus selesai. Oke? Yang tunggu ya. Bye-bye. What the fuck? Bye. Oke.